Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ahilman? Alhamdulillah sehat, dan semoga juga Mbak Mila serta pemirsa CNN Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jazakallah khair sudah hadir di studio untuk berbagi ilmu hari ini. Ahilman, tema yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dahsyatnya istighfar. Luar biasa. Masya Allah. Nanti kita bahas ya. Dan pemirsa, saya kembali mengingatkan kepada Anda, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung Ahilman. Mengapa sih kita harus senantiasa beristighfar? Iya, jawabannya karena kita banyak dosa. Jadi istighfar itu kalimat ringan, tapi pahalanya luar biasa. Ya, dalam istighfar ada permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan kalimat istighfar, maka hakikatnya dia sedang minta dua hal kepada Allah. Dua hal. Yang pertama, dia minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya dan ditutup aibnya. Dan yang kedua, dia juga meminta kepada Allah agar dibimbing di waktu yang akan datang agar tidak melakukan dosa yang sama seperti yang kemarin. Jadi dalam kalimat istighfar itu ada dua tuh. Yang kemarin dan yang ke depan. Kemarinnya kita minta agar Allah ampuni dosa kita, dan yang kedua agar kita dibimbing ke depan gak berbuat dosa itu lagi. Maka orang yang biasa istighfar adalah orang yang tentu akan mendapatkan keutamaan dalam hidupnya. Dan kenapa kita harus beristighfar? Karena kita banyak dosa, kita banyak salah. Al-insanu mahallu khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka tidak ada kata yang pantas dia ucapkan dalam hidupnya kecuali memperbanyak istighfar. Saya teringat dengan ada salah seorang tabi'in. Satu kali dia itu ditanya oleh seseorang, kenapa aku lihat engkau suka baca dua kalimat, Alhamdulillah dan Astagfirullah. Kaget, jadi kemana-mana dia tuh bacanya Alhamdulillah, Astagfirullah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Kenapa? Kemudian dia menjawab, kenapa aku sering mengucapkan Alhamdulillah? Karena aku nggak tahu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, mana yang belum aku syukuri. Dan yang kedua, kenapa aku banyak membaca istighfar? Karena aku tidak tahu dari sekian banyak yang aku lakukan, mana yang boleh jadi melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu, boleh jadi itu dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku biasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah dan Astagfirullah. Alhamdulillah untuk nikmat yang belum kita syukuri, Astagfirullah untuk dosa yang belum kita taubati. Maka perbanyak istighfar adalah amalan yang sangat luar biasa. Dahsyatnya istighfar. Ringan tapi dahsyat itu tadi ya, Ahilman. Nah, Ahilman, ada waktu-waktu yang utama nggak sih sebenarnya pada saat kita melakukan istighfar itu? Atau sebenarnya bisa anytime aja? Nah, justru inilah luar biasanya. Istighfar bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jadi luar biasanya, tak terikat waktu, tak terikat tempat, tapi kita bisa menghadirkan istighfar, kan begitu. Maka di dalam istighfar yang kita ucapkan, yang paling penting adalah keyakinan diri kita untuk minta ampun ke Allah. Kemudian fasihnya lisan kita untuk biasa mengucapkan kalimat Allah, 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 istighfar, karena dia punya banyak kesalahan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, terbuktinya perilaku kita untuk terjaga dari keburukan. Maka orang yang biasa istighfar, dia harus memastikan hatinya yakin ke Allah, lisannya mengucapkan kalimat istighfar, kemudian dia buktikan dengan amal perbuatan bahwa dia minta ampun kepada Allah bukan hanya dengan istighfar yang di lisan, tapi dia buktikan bahwa minta ampunnya dengan cara melakukan apapun yang Allah cintai dalam hidupnya. Ahilman, jadi saya pernah mendengar, mohon maaf kalau nanti ada yang salah dikoreksi. Ketika kita memiliki hajat tertentu, ada yang bilang perbanyak istighfar. Jadi memang seperti itu ya? Iya. Jadi kalau kita urutkan, ada 5 lah keutamaan istighfar itu. Yang pertama, istighfar itu menghapuskan dosa. Makin banyak istighfar,
makin Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka yang paling ringan untuk minta ampun adalah istighfar. Baginda Nabi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Minimal gitu ya. Minimal. Nah, maka kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Amal kita sedikit, dosa kita banyak, maka harusnya lebih banyak daripada istighfarnya baginda Nabi SAW. Yang kedua, istighfar itu mengabulkan doa. Kenapa? Karena Allah hanya akan menerima sesuatu yang baik-baik. Dan Allah akan memberi sesuatu yang baik-baik. Nah, saat orang beristighfar, dia tahu ada keburukan dalam hidupnya. Maka dia bersihkan dengan istighfarnya. Sehingga doa yang dia panjatkan akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, di antara sebab mengapa doa itu sulit terkabul, jawabannya karena masih ada yang kotor yang kita lakukan. Karena masih ada sesuatu yang haram yang kita makan. Masih ada sesuatu yang buruk yang kita konsumsi. Maka istighfar. Maka istighfar tadi membersihkan dosa-dosa kita sehingga Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, istighfar juga membuka pintu rezeki. Masya Allah. Ya. Sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dengan baca istighfar kemudian Allah turunkan air hujan kan. Itu kan rezeki. Ya. Kalau bahasa kontemporernya itu Allah curahkan rezeki kepada orang yang biasa istighfar. Kenapa? Karena dia menghadirkan ampunan kepada Allah untuk kemudian minta ampun dari segala kesalahannya. Karena rezeki itu datang ketika kita meningkatkan ketakwaan kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan keluar dan Allah akan bukakan pintu rezeki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Orang yang biasa istighfar, tingkatkan ketakwaannya, maka rezeki menjadi bagian dalam hidupnya. Dan ingat, pernah kita bahas, jangan membatasi rezeki dengan urusan materi. Betul. Begitu banyak rezeki yang luas, yang lapang, yang Allah hadirkan kepada kita. Yang keempat, orang yang biasa istighfar itu dimudahkan urusannya. Makanya mohon maaf ya Mbak Mila, kita semua nih kalau lagi mepet, lagi kepepet, lagi mendesak, lagi macet, misalnya kita nunggu ke arah mana gitu ya, macet betul. Udah, daripada kita ngeluh, banyak istighfar. Nanti dengan caranya Allah akan berikan jawabannya. Walaupun mungkin tetap telat juga, tapi ada keajaiban. Iya. Ya kadang ya, keterlambatanmu pada satu hal, itu adalah cara Allah menyelamatkanmu pada satu hal yang lain. Nah maka, jangan sampai udah mah terlambat, udah mah gak pakai istighfar. Jadi gak dapat dua-duanya. Suka emosi, iya kan, di jalan. Di jalan misalnya. Maka sayang. Iya. Maka istighfar itu memudahkan urusan kita. Orang kalau pengen, ya saya pengalaman ya Mbak Mila gitu. Banyak dalam hidup saya, dengan izin Allah ditolonglah. Salah satunya dengan amalan istighfar. Saya masih ingat orang tua saya bilang, nah kalau kamu sedang ikut tes ini, sedang ujian ini, perbanyak istighfar. Saya masih ingat ketika dulu seleksi exchange students misalnya keluar gitu ya. Saya tuh tahu diri bahasa Inggris saya tuh salah paham ya. Nyebutinnya salah, yang penting orang paham gitu ya. Tapi dengan izin Allah, kemudian Allah malah berikan ya kesempatan untuk lolos dan kemudian berangkat ke sana gitu. Kalau ditanya apa rahasianya, apa amalannya, saya teringat nasihat orang tua saya, perbanyak istighfar. Astagfirullah. Nah makanya nanti yang kelima, istighfar itu bisa menjauhkan kita dari bala musibah. Oke. Orang yang biasa istighfar, maka Allah jaga hidupnya. Orang yang biasa istighfar, maka Allah hantarkan kebaikan untuknya. Ada 5. Ya, nanti kita kupas lebih dalam lagi ya. Baik. Seperti apa keutamaan. Sudah paham ya, kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dahsyatnya Istighfar. Lanjut lagi Ahilman. Ya. Ahilman, kalau misalnya ada orang yang memang rajin zikir, salah satunya istighfar gitu ya. Tapi ya kok gitu ya, misalnya masih
menggunjing orang, masih suka ngejudge orang, masih melakukan hal yang sebenarnya kita anggap juga belum baik begitu. Iya, Itu iya. gimana ya? Diterima nggak istighfarnya? Iya, ya harusnya nggak begitulah ya, harusnya. Karena lisan yang biasa berzikir itu akan mengantarkan lisannya terjaga dari keburukan. Berarti mohon maaf jika ada orang yang terlihatnya sudah berzikir misalnya, tapi masih melakukan sesuatu yang tidak baik, berarti ada yang belum sempurna. Boleh jadi belum dihayati, belum direnungi, belum dipahami gitu ya. Hanya lip sync kalau bahasa kita, ya. Maka sudah bagus kita banyak berzikir, tinggal kemudian sempurnakan ya dengan zikir hatinya. Dengan zikir lisan udah nih, zikir hati. Ya. Kan ada orang yang kemudian dengan zikir yang dihadirkan mampu menjaganya dari setiap keburukan ya. Dan itu yang kemudian menjadi keutamaan dalam sholat ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan ada pun zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Nah sekarang bagaimana mungkin orang bisa tenang kalau masih menggunjing, masih julid, masih ghibah dan segala macamnya. Nauzubillahi min dzalik. Harusnya sih tidak ya. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi kita bersama juga. Makanya ketika kita bicara ya, kan kudu hati-hati ya. Nah, salah satu pembicaraan yang bagus itu apa? Ya zikir. Karena biasanya nih kalau kita lagi waktu senggang, nggak ada kerjaan, kan pasti ujungnya nih kalau kita lupa ke Allah, ngomongin orang. Mohon maaf kalau sekarang kan scroll sesuatu yang mohon maaf, nyelip yang kurang-kurang baik kan, jadi sia-sia. Lebih baik di saat waktu senggang itu perbanyak zikir, isi dengan zikir. Kolbu yang terisi dengan zikir akan tenang. Lisan yang biasa berzikir akan tenang. Pikiran yang biasa diisi dengan zikir akan tenang. Makanya majlis zikir itu raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Jadi kalau Mbak Mila, pemirsa CNN Indonesia ingin melihat surga sebelum surga, maka hadirlah di majlis zikir. Karena setiap lantunan zikirnya akan mengantarkan ketenangan untuk kita. Masya Allah. Nah bagi orang yang selalu mengamalkan zikir itu pahalanya juga luar biasa. Luar biasa. Ya tentu orang akan dimudahkan mendapatkan banyak kebaikan karena zikirnya. Makanya kata guru saya dulu ya, kalau kamu punya hajat, ya perbanyak zikir. Salah satunya apa? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ada seseorang yang mungkin mohon maaf sekarang sedang bisnis, sedang usaha, ingin dimudahkan usaha bisnisnya ya. Ya tentu niatkan itu semua karena Allah ya. Nah wasilahnya banyakin istighfar. Ada rumah tangga yang boleh jadi mohon maaf sedang punya persoalan ya. Atau barangkali ada rumah tangga yang berharap dikaruniai putra-putri dan masih harus menunggu. Maka salah satu amalannya adalah perbanyak istighfar. Kalau ada teman saya nih yang masih sendiri dan berharap segera ketemu jodohnya, maka salah satu amalannya adalah perbanyak istighfar. Karena boleh jadi yang menghambat banyaknya kebaikan gak datang ke kita gara-gara apa? Karena dosa yang kita lakukan. Makanya tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kita. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah sedang memaafkan banyak kesalahanmu. Bagaimana cara minta maafnya? Istighfar, minta ampun. Nabi Adam alaihissalam, satu kali beliau itu kan diceritakan beliau itu diusir dari surga ya. Karena ada satu perbuatan yang membuat Allah itu jadi murka. Kemudian Nabi Adam tidak menyalahkan keadaan, tapi Nabi Adam mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Sampai Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti kan minta ampun atas setiap dosa yang dilakukan. Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus di lockdown di perutnya ikan paus gitu kalau bahasa kita. Nabi Yunus waktu itu tidak menyalahkan keadaan, tapi beliau hanya meminta kepada Allah menyesal dengan dosa yang pernah dia lakukan. Istighfar kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi Masya Allah, istighfar itu adalah amalan yang sangat dahsyat
dicintai oleh Allah, timbangan pahala juga sangat besar dan berat, dan ini bisa membuat kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta siapa yang paling tinggi yang kita mau harapkan kecuali cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ingin masuk surga, rahmat Allah. Ingin masuk surga, ampunan Allah. Maka yang harus paling banyak kita minta kepada Allah apa? Minta ampun. Kita kadang suka lupa. Banyak minta A, minta B, minta C, minta urusan dunia. Tapi kita lupa minta ampun kepada Allah. Maka perhatikan surat Al-Baqarah ayat paling terakhir tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu berkali-kali kan kita minta kepada Allah tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah, ketika Allah mengujimu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dan cara engkau minta ampun kepada Allah, perbanyak baca istighfar. Masya Allah. Dahsyat ya. Dahsyat, luar biasa. Ahilman, Iya. bacaan zikir ini kan banyak ya. Mana ya kalau kita harus sandingkan gitu ya, Iya. atau kita harus urutkan Iya. gitu. Istighfar ini harus disandingkan dengan yang mana atau semuanya aja? Iya. Bisa kita sandingkan dengan semuanya, ya. Memang kalau kita bicara afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian boleh kita sempurnakan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang menyempurnakannya istighfar, astagfirullah. Jadi kalau kita bedah tasbih, tahmid, tahlil, takbir, maka istighfar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, astagfirullah. Atau dibalik, astagfirullah dulu, baru yang tadi. Insya Allah itu menghadirkan kesempurnaan dalam zikir kita. Nah, ini pertanyaan dari saya. Ya. Ahilman, kedua orang tua saya memang qadarullah sudah nggak ada. Saya pernah baca juga salah satu yang juga bisa meringankan kedua orang tua ya, atau bahkan bisa mengangkat derajat ke kedua orang tua yang sudah wafat. Adalah memperbanyak istighfar untuk orang tua ya. Betul. Sebegitu dahsyatnya ya ternyata. Salah satu yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur adalah doa dari anaknya, wabil khusus istighfar dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Makanya satu kali dikisahkan ada seseorang yang sudah di alam kubur. Kemudian dia tuh kaget. Kenapa siksa kuburnya ringan? Bahkan hilang gitu. Dia bertanya, kenapa siksa kuburku hilang? Atau kenapa siksa kuburku ringan saat ini? Apa jawaban malaikat waktu itu? Bagaimana mungkin aku menyiksamu? Sedangkan aku melihat anak-anakmu membacakan istighfar untukmu. Jadi ternyata bacaan istighfar seorang anak bagi orang tua yang telah wafat itu akan meringankan siksa kubur bagi orang tuanya. Makanya perhatikan doa orang tua itu apa? Rabbighfirli wali walidayya, kan? Jadi bukan hanya dosaku, tapi ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bukan hanya kita yang minta ampun, tapi ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Boleh jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang ada yang begini bicaranya. Ustadz, orang tua saya itu ibadahnya kurang. Ustadz, orang tua saya itu ilmunya kurang. Saya bilang istighfar. Boleh jadi orang tuamu ibadahnya kurang karena dulu sibuk ngurusin kamu. Sibuk membesarkan dirimu. Dia tidak punya waktu belajar. Dia tidak ada waktu nuntut ilmu karena semua tenaganya buat ngurusin kamu. Maka seorang anak tidak boleh menyalahkan orang tua apalagi sudah wafat. Kirimkan istighfar bagi orang tua kita. Insya Allah itu amalan yang sangat dirindukan oleh orang tua di alam kubur. Mudah-mudahan ya Mbak Mila, saya juga sudah ditinggal orang tua. Semoga Allah lapangkan alam kubur orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya jadi terharu kalau bicara soal orang tua itu, apalagi sudah wafat itu, Masya Allah ya. Ahilman, jadi bagi yang sudah kehilangan orang tua, kita masih bisa melakukan banyak hal ya. Salah satunya istighfar tadi ya, Ahilman. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kita untuk melisankan istighfar. Amin.
Ahilman, kita akan lanjutkan. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Insya Allah. Pemirsa, tibalah kita di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Sebagai penutup seperti biasa, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Saya Meladia Rahma undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan istimewa yang harus banyak kita hadirkan, salah satunya adalah memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullah atau Astaghfirullahaladzim. Istighfar, kalimat yang boleh jadi terkesan atau terasa sederhana, tapi punya makna yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam istighfar itu ada kandungan yang bermakna luar biasa. Istighfar adalah cara kita minta ampun kepada Allah atas setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita semua sadar, kita semua yakin bahwa kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah berbuat keburukan. Maka istighfar adalah cara kita untuk mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau membaca istighfar, sungguh engkau sedang meminta dua hal kepada Allah. Yang pertama, engkau sedang minta ampun kepada Allah atas dosa yang kamu lakukan. Dan yang kedua, engkau sedang minta dibimbing kepada Allah agar engkau tidak melakukan dosa yang sama di waktu yang akan datang. Maka dalam bacaan istighfar terdapat banyak keutamaan. Apa di antaranya? Istighfar menghapuskan dosa. Istighfar mengabulkan doa. Istighfar mengundang pintu rezeki. Istighfar memudahkan setiap urusan. Istighfar menjauhkan kita dari musibah. Dan istighfar memudahkan hajat kita untuk disegerakan dalam kehidupan. Maka ayo perbanyak istighfar, terutama di waktu sahur. Karena di antara perintah untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur, wa fil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur perbanyaklah istighfar. Yakinlah ketika engkau banyak minta ampun kepada Allah dengan istighfarmu, maka Allah akan berikan apa yang terbaik dalam hidupmu. Kadang mohon maaf, kita sering banyak minta kepada Allah segala hal. Iya, tapi jangan lupa minta ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Ketahuilah, saat dosamu diampuni oleh Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhanmu. Saat engkau memperbanyak istighfar, maka lisanmu, hatimu, dirimu akan dibimbing dalam kebaikan. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kemampuan untuk memperbanyak istighfar dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Ya Allah, bimbing kami agar memperbanyak istighfar atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi kami yakin ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Maka ya Allah, jangan keluarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, bimbing lisan ini agar biasa membaca istighfar. Astaghfirullah atas setiap kesalahan kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita senantiasa beristighfar setiap saat, setiap waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.